Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat dan hidayahnya yang mana sampai detik ini kita masih sama-sama diberikan kesempatan untuk bisa sama-sama hadir di Masjid Al Taslim untuk melaksanakan salat fardu isya secara berjamaah dan insyaallah disusul dengan salat sunat tarawih secara berjamaah. Salam dan salam semoga tercurah limpahkan dari Allah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan perkataan salawat dan mengikuti sunnah-sunnahnya kita bisa dahulu sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dan maghfirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kultur Ramadan dimulai, kami wakil pengurus masjid akan melaporkan beberapa laporan mengenai hasil analisis yang pertama. Hasil IPA pada malam kemarin yaitu berjumlah 119.000 rupiah. Alhamdulillah, kami segera pengurus mengucapkan ribuan terima kasih dan doa semoga apa yang bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekeluarga ini kepentingan Masjid Al Taslim mendapatkan balasan-balasan yang mendapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang mengisi tausiah kita pada malam hari ini yaitu Al-Ustaz Bapak Husni Tamrin Al-Hafiz SPDI. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita, dan Imam Al-Ustaz Bapak Abdul Hamid dan Bilal saudara kami Faisal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Ustaz kami persilakan segera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tetap semangat. Salam itu merupakan salam penghormatan, doa untuk kita semuanya. Salam keselamatan, salam keberkahan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kulli hal, hamdan syakirin, hamdan naimi, hamdan yuafi wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wasta'ul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika yakunu minal muttaqin. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa lan wala zalik minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini. Tak terasa alhamdulillah kita sudah di pertengahan bulan suci Ramadan. Malam ini merupakan malam yang ke-15. Barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih dengan khusyuk wal khudu', maka Rasulullah menyampaikan kepada kita semuanya, para malaikat akan memintakan ampunan kepada kita dan juga bersalawat untuk kemuliaan kita.
Luar biasa salawat disampaikan malaikat, doa disampaikannya untuk kita yang melaksanakan sholat tarawih pada malam yang ke-15. InsyaAllah mudah-mudahan kita dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan terian salam tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita keribaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah menyelamatkan kita dari alam kegelapan, alam kebodohan, menuju alam yang terang menderang sampai saat sekarang ini, yakni ad-dinul Islam, agama keselamatan. Maka dari itu mari kita selalu berupaya dengan sedini mungkin sesuai dengan kemampuan kita untuk bagaimana menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sebagai kecintaan kita kepadanya. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana minal jannah. Barang siapa yang menjalankan sunnahku berarti dia cinta kepadaku. Dan barang siapa cinta kepada aku berarti ia akan bersamaku kelak dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini semua termasuk karena kita sudah melangkahkan kaki, mayangkan tangan di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini untuk bagaimana kita memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Sebagaimana yang dipercayakan oleh Persatuan Mubalik Kota Batam, tema kultum pada malam yang ke-15 adalah memakmurkan masjid. Seandainya masjid-masjid dapat berbicara, bisa ngomong, tentunya yang terucap hanya keluhan dan gugatan. Terhadap siapa? Terhadap manusia. Dia bangun beramai-ramai, diiringi dengan berbagai pengorbanan, penderitaan, namun tinggal dan dia disia-siakan. Bagaimana rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala begitu dibangun dengan berupaya mencari daripada impak, mencari daripada dana, membuat proposal, diperindah, tetapi kebanyakan saat sekarang ini zaman pasak dan mungkar, kebanyakan keindahannya untuk memakmurkan rumah Allah sudah sedikit, jamaah rahimahullah. Padahal disinilah porosnya perbaikan dan kedamaian manusia hanya bersumber di dalamnya, di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid ini adalah jantungnya. Bagaimana jantung itu bisa bergerak? Maka kita mengajak daripada saudara-saudara kita, ayo, di sana ada pengkajian tentang pentingnya ilmu, iman dan amal soleh. Mari kita sama dapat bagian Darussalam agar kita semuanya masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bermaksud menggurui, mengajari kita ketika ada saudara-saudara kita pergi ke rumah-rumah kita, silaturahim untuk bagaimana kita memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu untuk kita sendiri. Karena ia tidak mau dirinya sendiri masuk surga. Dia tidak mau kita ada dalam neraka. Nanti kita berteriak dalam neraka, oh hamba Allah, mana hamba Allah yang dulu yang ke rumah saya, mengetuk-ngetuk pintu saya, mengajak saya ke masjid. Rugi saya, baru menyesal. Jangan sampai itu terjadi zaman memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 18 sungguh jelas bagi kita, innama ya'mur masajidallah. Hanya orang-oranglah yang memakmurkan masjid. Inilah rumah-rumah Allah, yaitu adalah man amana billah, orang-orang yang beriman, wal yaumil akhir, dan orang yang percaya yakin ada hari kiamat, ada hari kemudian. Wa aqamas shalah, mendirikan salat. Wa itaiz zakat, atau wa'ataz zakat, dia melaksanakan, mengeluarkan daripada zakatnya. Walam yasya'illallah, walam yasya'illallah. Tidak ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rumah Allah, apa yang kita takuti? Diajak kita bukan kita untuk bermusyawarah, membuat gerombolan korban teroris dan lain sebagainya. Kita bermusyawarah, belajar. Orang yang mengajak kita ke rumah Allah, dia juga belajar dan belajar. Untuk bagaimana kita paham pentingnya ilmu, paham bagaimana mengamalkan ilmu. Karena buat apa kita tahu, tidak kita ada amalkan, sama dengan pohon yang tak berbuah. Jamaah rahimahullah. Maka dari itu telah disampaikan ada 7 golongan akan didaungi di akhirat kelak. Jamaah rahimahullah. Naungan itu seseorang antaranya laki-laki yang hatinya senang terpaut di rumah Allah. Kita ini
orang-orang yang selalu bagaimana memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu menurut Imam Nawawi menyampaikan dalam maksud hadis itu adalah mereka yang terus bagaimana iktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan kalau sudah sampai di rumah Allah, kita niatkan memang iktikaf, bukan saja tujuan kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Karena kalau tujuan kita hanya ibadah sholat, nanti sholat itu hanya menjadi suatu kewajiban kita. Padahal pada hakikatnya sholat itu harus menjadi kebutuhan. Banyak orang jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya sholat, tapi pengaruh kebutuhan sholat itu tidak ada. Sholat dia tapi perilakunya tidak mencerminkan daripada sholat, tidak ada. Nampak inna sholati tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Masih gibah, masih sombong, masih menceritakan aib saudara-saudara. Ini tidak ada pembuktian. Maka dari itu jadikan sholat yang kita kerjakan menjadi kebutuhan seperti makanan dan minuman. Ketika kita haus, ketika kita lapar, kita harus makan dan minum. Ketika kita di luar bulan puasa, kita makan. Itu kebutuhan kita. Begitu juga kita mau buka puasa, kita butuh dia makanan itu, maka kita harap. Begitu juga sholat. Kalau itu sudah menjadi kebutuhan kita, kita merasa ada kekurangan dalam hidup ini, ada penyesalan, ada sesuatu hal yang belum saya kerjakan. Ketika kita sedang tunaikan, alhamdulillah, kita merasa puas, nyaman. Mengapa? Karena kita sudah rindu dengan kekasih kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya ketika kita rindu dengan kekasih kita, istri kita. Lama tak jumpa, kita keluar di jalan Allah, khuruj fisabilillah, keluar 4 bulan, pergi ke India, Pakistan, Bangladesh, lalu pulang kembali, ketemu dengan luar biasa. Begitu juga dengan Allah, rindu kita masuk di rumah Allah, berjumpa dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah dengan ibadah sholat. Itu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu lagi dan lagi, bagaimana kita berupaya dengan sedini mungkin supaya rumah Allah itu kita makmurkan, kita isi, kita ajak keluarga kita, anak-anak kita, generasi-generasi kita, agar dia nanti masa depannya menjadi cermelang, karena di rumah Allah titik pangkalnya untuk bagaimana pondasi Islam itu akan maju. Mungkin inilah demikian saya dapat antarkan dalam tausiah singkat ini. Mudah-mudahan ada yang manfaatnya, yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada kehilapan dan kesalahan itu dari pribadi saya sendiri, karena saya juga masih belajar dan belajar. Talabul ilmi minal mahdi ilal ladi. Belajar itu dari ayunan sampai kita mati. Maka dari itu terus kita perbaiki diri kita sampai akhir Ramadan nanti kita mencapai suatu kemenangan, yakni takwa. Billahi bismillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sumassalam.